Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga di pagi ini kalian semangat dan diberi kesehatan sama Allah untuk belajar hari ini. Nah, di hari Rabu ini kita akan belajar matematika masih di bab bangun ruang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang volume prisma dan volume tabung. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan bacaan doa. Nah, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah doa selesai, kita lanjut ke matematika ya Nana. Nah, untuk hari ini kita akan belajar volume ya. Volume sudah tahu, volume itu adalah apa? Isi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang volume prisma tegak segitiga. Nah, sekali lagi untuk volume, rumus dasar volume itu adalah V sama dengan V itu adalah simbol dari volume. Itu bisa dihitung dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat bangunnya. Luas alasnya itu bentuknya apa? Misalnya volume prisma tegak segitiga itu alasnya bentuknya segitiga. Jadi rumusnya bagaimana luas segitiga? Masih ingat? Nah, rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, atau A kali T bagi 2. Itu adalah rumusnya segitiga. Jadi ini adalah LA. Kemudian dikali T. Nah, T-nya ini T besar. T-nya adalah tingginya apa? Bangun ruang. Kalau T-nya ini adalah T kecil, ini adalah T-nya atau tingginya alas segitiga. Jadi sekali lagi untuk menghitung luas alas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ada alasnya berapa dan tinggi segitiganya berapa. Jadi kalian harus ingat ya, rumus dasar volume yaitu luas alas dikali tinggi. Kita lihat alasnya dulu, bentuknya apa. Jadi seperti itu untuk menghitung volume. Nah, untuk volume prisma tegak segitiga ini dapat dihitung dengan rumus setengah, karena segitiga ya Nana, kok ini rumusnya bisa diganti setengah dikali A kali T kali T besar. Jadi agar kalian tidak bingung, T nya kok ada 2, T kecil itu untuk alas, T besar untuk tinggi volume bangun ruang. Jadi ini, atau bisa juga kalau setengah kali P kali L kali T. Kalau rumus ini bukan volume tegak segitiga, rumusnya apa? P kali L. Berarti ini cenderung ke rumus, ini rumusnya, maaf ya Bunda ralat untuk rumus ini keliru ya. Jadi untuk volume prisma tegak segitiga rumusnya ini V sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga terus dikali tinggi prisma. Nah, untuk menghitung volume tegak, misalnya volume tegak yang lain, alasnya misalnya bukan segitiga, volume prisma tegak segi empat. Nah, volume tegak segi empat itu bentuknya alasnya berbentuk segi 4, jadi hampir seperti balok. Jadi bisa dihitung dengan apa tadi, rumus dasar volume V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, jika volume prismanya tegak segi 4, maka luas alasnya karena segi 4, luasnya bagaimana? Yaitu apa? Sisi kali sisi terus dikali tinggi segitiga, atau jika bentuknya persegi panjang yaitu P
kali L kali T. Nah, ini adalah rumusnya volume balok, hampir sama dengan balok. Jadi dilihat alasnya. Sekali lagi untuk volume dilihat alasnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contohnya. Di sini ada soal volume prismatika segitiga di samping adalah 3000 cm3. Sekali lagi untuk volume ada satuan ya anak. Kalian jangan lupa untuk menyertakan satuan dalam menghitung. Jadi satuannya ini kubik pangkat 3, bisa desimeter kubik, meter kubik, atau sentimeter kubik. Nah, pertanyaannya sekarang tentukan tinggi segitiga alasnya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, karena alasnya segitiga, jadi rumusnya setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, kemudian kali T atau tinggi dari bangun ruang. Nah, volumenya ini adalah yang diketahui adalah 3000 cm. Tinggal dikalikan, kemudian mencari tinggi segitiga, yaitu volume dibagi luas alas, jadi ketemu 12 cm. Jadi seperti itu. Nah, karena soal cerita jadi harus pakai jadi tinggi segitiga adalah 12 cm. Kemudian kita akan belajar yang namanya volume tabung. Volume tabung itu dapat dihitung dengan luas alas dikali tinggi. Sekali lagi, rumus dasar volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat volume. Rumus dasar volume adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat alasnya, tabung bentuknya adalah lingkaran. Kamu ingat rumus luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Ya, karena kita menghitung volume dikalikan tinggi tabung. Jadi rumusnya seperti ini ya. Rumus volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. Atau kalau di sini Pi R kuadrat, Pi R ini adalah Pi dikali R kuadrat. Kalinya tidak ditulis tapi tetap dihitung. Pi R kuadrat ini adalah Pi dikali R kali R. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya, pakai rumus Pi kali R kuadrat kali T. Jadi di sini ini Pi R ini adalah Pi kali R ya, guna mengingatkan biar kalian nanti tidak keliru. Nah, kemudian di mana Pi itu ada 22/7 atau 3,14. Jadi jika jari-jarinya bisa dibagi 7, maka menggunakan jari-jari 22/7. Kalau tidak bisa menggunakan Pi yang 3,14. Nah, kalian tahu ya jari-jari itu apa? Setengahnya dari diameter. Nah, ada contoh soal volume tabung. Berapa liter volume tabung pada gambar di samping? Nah, di situ jari-jarinya berapa? 35 cm dan tinggi tabung ada 80 cm. Maka kita menghitungnya V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Karena R-nya 35 cm, maka bisa dibagi 7. Sehingga P kita pakai 22/7 dikali 35. Nah, ketemulah hasilnya yaitu 308 liter. Jadi seperti itu ya, kalian harus menghitung. Nah, ada soal lagi, soal yang kedua. Diameter alas sebuah tabung adalah 40. Diketahui adalah diameternya. Maka jika tinggi tabung 28 cm, tentukan volume tabung. Jadi volume tetap kita pakai rumus Pi kali R kuadrat kali T. Tapi R-nya belum diketahui. Nah, kita menghitung dari diameter, yaitu diameter dibagi 2. Maka jari-jari ketemu 20. Ini ya, karena diameternya 40. Untuk mencari jari-jari tinggal dibagi 2 ketemu 20. Kemudian tinggal dihitung hasilnya, volumenya itu
35,168 desimeter kubik. Sekali lagi jangan lupa untuk menyertakan satuannya. Nah, untuk tugas matematika kamu perhatikan ya perintahnya, yaitu mengerjakan latihan 1 A, B, D, E, tidak pakai C ya. A, B, D, E, semuanya adalah nomor 1 saja. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan latihan 2, hanya A, B, E. Di situ A nomor 1 dan 2, B nomor 1 dan 2, yang E nomor 1 saja. Paham ya anak-anak? Kemudian jawaban ditulis di buku matematika memakai cara. Jadi tidak ditulis di buku paket, ditulis di buku matematika dan harus pakai cara. Jadi sekian penjelasan dari Bunda Maya. Semoga kalian paham apa yang Bunda jelaskan. Nah, Bunda berharap kalian setor tugas dengan tepat waktu dan semangat dalam mengerjakan. Nah, Bunda Maya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.